Sinar mantan Jin Yao itu juga sangat terpengaruh saat ini, menjadi tidak menentu, dan sepertinya ditelan. Tidak hanya itu, Qin Yichen bahkan merasa bahwa jiwanya harus dipisahkan dari tubuh dan diseret ke lautan, darah. Bahkan Duan Mudung Feng, yang berdiri di zona aman, gemetar dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Jika bukan karena penjelasan yang disengaja dari Qin Yichen, mereka pasti akan segera berbalik untuk mendukung. Tetapi saat ini Duan Mudung Feng memiliki rasa krisis yang kuat. Artinya, jumlah 100 orang mereka adalah dukungan, seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, membawa kehancurannya sendiri adil. Segera, meskipun Duan Mudung Feng tidak berani berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Saudara Qin, hati-hati." Darah ini bersinar, kekuatan yang terkandung di dalamnya. Aku khawatir kita telah melampaui batas yang bisa kita tangani. Jika benda ini benar-benar harta karun, kelas apa itu? Dan kekuatan apa yang bisa dimilikinya? Namun, ketika semua orang cemas, mereka tidak melihatnya. Setelah sinar emas, masih ada cahaya yang menyilaukan. Saya melihat alis Qin Yichen, dengan Tingguang tiba-tiba muncul, dan di laut kesadarannya, itu sudah menjadi semburan emas dan gemuruh. Tingwei, bersama dengan kultivasi roh dunia, dianggap menghancurkan semua kekuatan jiwa di dunia. Pada saat yang sama Tingwei sombong, dia tampaknya bercampur dengan kehendak langit dan bumi, dan memiliki pengendalian alami terhadap hal-hal jahat. Saat Qin Yichen memamerkan Tingwei, pancaran darah merah itu langsung ditekan. Tingguang bercampur dengan Jin Yao, merobek pancaran darah yang mengerikan, dan akhirnya menutupi permukaan manik-manik darah. Metode Qin Yichen sederhana dan kasar, dan itu menggunakan kekuatan roh dan Tingwei untuk secara paksa menyerahkan tetesan darah ini. Yang terbaik adalah menyerah. Jika tidak, maka Anda hanya dapat menggunakan Tingwei untuk meledakkan lautan darah menjadi bubuk. Dan dengan kain kafan Tingwei, jika ada di dalam manik-manik darah, Anda dapat melihat dunia merah darah asli, dan Tingguang benar-benar telah datang. Tingguang itu tampaknya merupakan tanda subversi dunia ini dan langit dan bumi ini. Dan kemudian datang, seperti cahaya kemasan yang bersinar seperti matahari. Meskipun cahaya kemasan bersinar, ke dunia berwarna darah di dalam manik-manik darah, itu seperti sinar matahari yang tidak signifikan di kedelapan langit. Bahkan ketika cahaya muncul, itu diimbangi dengan cahaya darah. Tampaknya dikembalikan ke keberadaan yang tidak diketahui berapa tahun darah redup. Tapi bagaimanapun juga, cahaya kemasan ini benar-benar merobek langit berdarah yang menggantung di atas Vicious Spirit yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Sama seperti memperlakukan musuh asing. Untuk untayan kekuatan roh Qin Yichen ini, manik-manik darah tidak sabar untuk menghancurkannya secara instan. Jadi lautan, darah, berjatuhan, dan ada kolom darah tsunami yang dipadatkan oleh darah lampu. Qin Yichen menggertakkan giginya, dan kekuatan roh dicurahkan bersama Tingwei. Dia selalu percaya bahaya mengintai di dalam kekayaan dan kehormatan. Di hadapan darah ini, dia juga tidak mengambil tindakan. Tetapi begitu dia melakukannya, dia tidak akan mundur dengan mudah. Bang! Tsunami yang dipicu oleh lautan Huo Jin Yuro Miao Lut bertabrakan dengan Tingwei dan menyemburkan cahaya darah. Ketika darah bersinar 4 tersebar, saya ingin menyerang Tingguang. Namun, lebih banyak Jin Yao dan Tingguang telah datang ke dunia merah ini. Bang! Tingguang merobek merah darah, dan cahaya kemasan bersinar seperti matahari yang terik, bersinar di dunia ini. Saya melihat langit berdarah terkoyak di mana-mana, dan lautan, darah, terus-menerus bertabrakan dengan lautan, darah. Meskipun lautan Huo Jin Yuro Miao Lut tidak ada habisnya, Qin Yichen merasakan tekanan. Tetapi saat dia mengambil ramuan itu, cahaya kemasan yang bersinar dari spirit power bahkan lebih melonjak. Lambat laun, lautan Huo Jin Yuro Miao dan Tingguang Jin Yao tampaknya sulit dipisahkan satu sama lain. Dan pada saat ini, mereka melihat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan Huo Jin Yuro Miao. Dan jika mereka diperintahkan, mereka bergegas ke Tingguang itu. Mereka sepertinya ditandatangani dengan biaya kutukan abadi, datang untuk menghentikan cahaya kemasan yang bersinar. Meskipun roh jahat itu baru saja menyentuh cahaya kemasan, mereka menguap dan meleleh seperti salju yang bertemu dengan matahari yang kuat, hanya menyisakan jeritan-jeritan. Tapi di antara tetes darah ini, saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang telah dijarah. Saat ini, di bawah serangan roh jahat, cahaya kemasan bergoyang. Tidak hanya itu, meskipun jalan Tingguang seperti hukuman surga, itu masih meledak. Tetapi di depan roh jahat yang tak ada habisnya ini, efeknya masih tak tertahankan. Yang paling penting adalah Qin Yichen memiliki kurang dari 10.000 sebagai upaya terakhir. Dia tidak bermaksud untuk memulai roh jahat ini, karena setelah dia memurnikannya, dia akan dapat meningkatkan energi kekuatan roh. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia cemas. Melihat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi lelah, menginjak roh jahat orang lain untuk memanjat, dan kemudian menghalangi langit berdarah yang harus dia hancurkan. Lalu Qin Yichen mengambil keputusan tegas dan menunjuk ke kompas. Di atas, Huangfu Senior, pinjami kamu kekuatan abadi untuk digunakan. Dalam sekejap, kompas naik dengan keras,
dan kekuatan roh yang mengerikan menyapu. Dan Qin Yichen tampaknya menjadi jembatan dari semua ini, menarik kekuatan keabadian ilahi Huang Fuyu ke dalam manik-manik darah. Pada saat yang sama, Duan Mu Dongfeng samar-samar menyadari dorongan Dewa Abadi Kekaisaran, yang membuat mereka semakin bersemangat. Mereka tahu betul bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan Divine Immortal dari Tuan Istana yang baik dari Brother Qin, dan itu pasti momen kritis 10.000 poin. Kakak Qin, ayolah. Darah berdarah itu, berapa banyak jiwa yang telah dijarah, dan kami ingin membunuh kami dan kakak senior Qin. Namun, Duan Mu Dongfeng dan murid jujur lainnya berbeda dari yang lain, dan mereka sangat khawatir. Faktanya, meskipun mereka belum menyaksikan tetesan darah di mata mereka sendiri, dunia yang dijelaskan oleh Qin Yichen seperti lautan, darah urgatori, terlalu menakutkan. Selain itu, bola darah itu aneh. Mereka telah mengalaminya secara pribadi. Belum lagi jumlah 100 bulan yang tertegun dari sekte abadi yang mati karena darah dari sekte yang sama. Bahkan jika ada secercah kekuatan Divine Immortal dari Huang Fuyu, di hadapan darah ini, sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Bahkan Duan Mu Dongfeng merasa bahwa meskipun Tuan Sifu hadir, dia mungkin tidak dapat menyerahkan tetesan darah ini. Pada saat yang sama, di dasar jurang, Qin Yichen melihat kekuatan Dewa Keabadian yang halus, dan setelah datang ke dunia Scarlet, itu tampak seperti komet, menyapu keempat sisi, tanpa kerugian apapun, yang membuatnya gugup. Kekuatan immortal dari Huang Fu senior benar-benar kuat. Meskipun kekuatan Dewa Abadi Huang Fu yang baik tidak dapat dibandingkan dengan Ting Wei yang sombong dan kuat, ia dapat dikalahkan di alam, transenden, dan bekerja sama dengan Qin Yichen. Pada saat yang sama, lautan darah ditekan, dan cahaya kemasan sebelumnya bersinar lagi. Datang. Dan kali ini, tidak sesederhana merobek beberapa celah di langit berwarna darah, tapi seperti gulungan Jin Yun, secara bertahap menyebar di langit berwarna darah. Ini, tentu saja, alasan mengapa Qin Yichen tidak berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan roh. Qin Yichen sudah memiliki spekulasi di benaknya. Selama kekuatan rohnya dan Ting Wei menggantikan langit yang berdarah, maka manik darah ini akan ditekan dan diserahkan. Semua ini mudah untuk dikatakan, tetapi pada kenyataannya, Qin Yichen sudah berusaha keras. Kecuali untuk kekuatan roh dari beberapa pusat kekuatan dan Dian dikompas oleh Li Huaying sebagai satu-satunya retret setelah kegagalan, lautan kesadaran Qin Yichen sudah menjadi aliran emas. Lonjakan, mengaum dan mengaum.